Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi banyak manusia. Di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, apa kabar pada hari ini? Baik. Insya Allah baik semua ya. Ini Ini deh, saya omnya Sena. omnya sih. Sena lagi belakangan. Oke, kembali jumpa dalam acara Kartunet bersama Suara Edukasi. Yang pastinya hari ini kita akan ngobrol tema-tema yang seru. Dan kalau ada Kasatrio dan ada Kawijaya, biasanya ada persembahan yang spesial. Iya. Telur ya tentunya. Ini spesial pakai telur. Pakai telur. Kawijaya, apa kabar Kawijaya? Baik, alhamdulillah Bung Sena nih. Ya luar biasa. Iya, suaranya gagah sama kayak saya ya. Oke. Tapi lebih gagahan Bung Sena tentunya. Oh iya, terima kasih. Mentang-mentang gagah gue dipanggil Bung. Kayak bola. Kak Satrio, bagaimana kabarnya Kak Satrio? I'm very well, thank you. Iya, Oh, very thank you. well. Oke. Hari ini kita nanti akan Habis konser, Mas? Hah? Habis konser. Bukan. Konser Kemarin saya rocker habis dia, konser rocker. nyanyi di istana. Ini di istana. Iya, Oke. tapi mudah-mudahan walaupun kondisi Kak Sena hari ini kurang begitu sehat ya, tapi pastinya Kak Sena hari ini nggak mau kalah sama sahabat edukasi yang semangat. Kak Sena nanti juga akan seperti biasa kita akan monolog inspiratif, ada puisi berantai, kemudian nanti kita akan mencari tahu atau ngobrol share dengan seorang kawan kita yang kata ini Kak Yoyo dan Kak Wijaya di daerahnya itu tunanetra masih sulit akses pendidikan. Apa? Lebay. Di tahun 2014 begini? Iya, jadi kalau kita di Jakarta kan alhamdulillah ya masih beberapa SMA walaupun sulit tapi masih bisa ya. Kalau ini Kasenya juga kemarin kaget ya pas dengar cerita dari kawan kita bahwa ternyata di sana satu-satunya mahasiswa yang kuliah cuma dia seorang. Wow. Jadi nanti menarik sekali nih kita kayaknya. dengar ya. Iya. Bagaimana Pastinya. kisah inspiratifnya kok dia bisa berjuang sedemikian hebatnya sehingga dia bisa kuliah. Tapi kita tunggu nih tetap partisipasi sahabat edukasi di 0813 2526 1440 Atau line telepon ya. di 021 741 8914. Mention di Twitter juga boleh? Boleh, nanti boleh di @kartunet atau oke. mention ke @suara_edukasi. Ya. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi tetap di Suara, Suara Edukasi Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM. Radio yang akrab dan mencerdaskan. 1440 AM Suara Edukasi.
Suara Edukasi. Akrab dan mencerdaskan. Ayo cepat, sebentar lagi mau hujan. Iya sebentar. Lihat tuh, awannya menuju ke sini. Sebenarnya awan itu terbuat dari apa sih, Ton? Awan terbuat dari jutaan titik air yang sangat kecil. Awan memiliki berbagai bentuk dan terbentuk pada ketinggian yang berbeda-beda di angkasa. Yuk kita cari tempat berteduh. Sudah mulai gerimis nih. Bagaimana awan bisa terbentuk? Awan terbentuk ketika udara lembab bergerak naik. Saat udara mendingin, udara mengembang dan berubah bentuk atau mengembun menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Ton, lihat tuh, ada pesawat terbang. Wah, pesawatnya menembus awan. Apa bisa, Ton? Ya jelas bisa. Awan kan terbuat dari jutaan titik air yang sangat kecil, sehingga mereka hampir tidak mempengaruhi terbangnya pesawat. Oh, sekarang aku baru tahu. Suara Edukasi. Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab Akrab dan mencerdaskan. Ya, di luar tadi dalam perjalanan cuaca sangat panas. Betul ya? Betul sekali. Nah, tapi di sini kok aku ngerasanya dingin, bener, entah kenapa ini. Baik. Ada Baik. pendinginnya. Baik, anyway, bagaimanapun cuaca di sana dan bagaimanapun suhu di sini, tapi tetap kita ceria di sini ya. Betul sekali. Iya, dan di awal perjumpaan kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih, Kak Sena nih? Ya, serah mau ngobrolin tentang pekerjaan boleh. Loh. Tapi gini, seperti biasa ya kalau sama Kak Yoyo, pasti kita ngebahasnya nggak jauh tentang sastra. Iya. Waduh, tentang sastra. Iya nih. Mentang- Tapi gini nih kenapa, Kak Yoyo, kenapa? walaupun Kasana nggak terlalu bisa mantun, ya sebetulnya banyak sekali budaya-budaya kita yang apa namanya ya, bisa dikatakan nyaris punah ya. Kasena ingat banget lu kayak dulu waktu masih kecil nih, Kasena itu ya sekitar umur 6 apa 7 tahunan kita jago mantun. Widih. Ya meskipun pantunnya pantun jenaka ya. Padahal Sena itu kalau nggak salah di Jawa Barat ya. Iya. Padahal kan kalau pantun itu identik dengan Melayu atau ya Betawi. seperti itu, Betawi. Iya, kalau ngomong Melayu Betawi. Karena kita dari umur sekitar umur 5 itu udah pernah ke Jakarta. Oh. Iya. Dan ya yang namanya dulu sekolah kita belum kayak yang lain ya. Kalau teman-teman Kasana yang lain kan umur 5 tahun, umur 4 tahun bahkan udah pada masuk TK ya. Kalau Kasana dulu belum. Kasana dulu pernah pengen masuk TK Kak Yoyo. Cuma gini, karena kalau Kak Yoyo kan ya low vision ya. Yap. Udah begitu Kak Wijaya total ya Kak Wijaya. Totally blind. Totally blind. Tapi kalau Kak Wijaya maaf ya, bahasanya sedikit. Kornea matanya masih ada. Alhamdulillah. Dua-duanya ya. Oh, ada. Udah nggak ada? Ada. Oh masih ada. Masih ada. Kalau Kasena kornea matanya satu hilang. Oh, No. Hilang. dimakan tikus kayak. Hah? Dimakan tikus. Atau sudah didonorkan ke yang lain. Ah, lu. Udah didonorkan. Nah, jadi ya hilang ya, nanti kita cerita banyak. Tapi begini, ketika Kasena masuk TK, ya masuk TK yang isinya anak-anak biasa gitu ya, mereka pada takut. Kenapa? Karena pas ngeliat mata Kasena hilang hatu, bolong gitu. Jadi pada takut. Nah, sejak itu yang tadinya niatnya ibu Kasena itu mau menyekolahkan di tempat biasa jadi nggak jadi karena
Kalau Kasena masuk kelas anak-anak jadi nggak tenang. Ini makhluk apa? Makhluk apa ini ya? matanya nggak ada sebelah gitu. Ya, Mbak Azri senyum di belakang. Dia nggak bayangin Sena waktu kecil mungkin. Ya bisa jadi. And Tapi tadi kita sombong bener kagak nyapa operator kita di belakang. Operator kita beda daripada yang biasanya. Beda dong. Iya, hari ini kartunya didampingi oleh operator yang ya Apa cantik. Ya. Nah, lanjut. Jadi dulu kalau Kasena bercandaan sama teman-teman Kasena yang ya umurnya jauh di atas Kasena ya, karena udah bapak-bapak, ada yang masih muda juga. Ya remaja-remaja gitu. Kita biasa kalau malam-malam ya nggak sampai jam 12 malam ya, tapi pokoknya jam 9 kita harus sudah pulang ke kota ibu Kasena. Itu kita ngadu pantun. Wow. Oh. Jadi dulu kalau ngeledekin teman itu nggak pakai wah lu alay, lu lebay bla bla bla. Nggak ngeledekinnya nggak. Kalau zaman sekarang namanya cakan ya, ngecakin gitu. Kalau lu Kasena sama teman-teman ngeledekinnya pakai pantun. Adu-aduan pantun. Buah kesemuk, buah durian. Metiknya di rumah Kong Dahlan. Muka lu demek bukan karena kotoran, tapi muka lu demek karena apa gitu loh. Udah lupa, udah lama nggak mantun. Ini celah-celahan ini. Celah-celahan ya. Ujungnya jelek pasti ini. Jelek ya kan? Itu ini nggak ada awalan nggak masak air gitu. Enggak, dulu belum ada. Ada masalah. Nah, Dulu dulu, ada ya. iya. Atau kepala ditepungin. Gitu. Enggak, itu tidak Udah lebay bagus. ya, terlalu berlebihan. Iya, berlebihan. Nah, dulu celahannya juga begini yang memotivasi. Misalkan kalau ada anak yang ngajinya malas, kita sini pakai pantun. Kalau ada anak yang sekolahnya ogah-ogahan gitu ya, kalau bahasa sananya mah ya, itu sama di sini kita pakai pantun juga. Ya masalahnya gini San, ini di TV kan sekarang kita lihat kan di acara lenong-lenongan gitu kan ya. Iya. Di TV itu pantun identik dengan yang namanya nyindir orang, nyela orang. Iya. Apa nggak ada lain seperti itu ya kalau aku pikir tuh. Dan ini kalau aku pikir, wah ini berbahaya nih. Jadi orang-orang image-nya, wah pantun itu ibarat dengan ngeledekin orang. Yang masak gitu ya. air gitu ya. Ya masak air biar mentah gitu. Itu aku khawatir, jadi nanti ada pergeseran gitu loh. Iya, kalau Kasena bilang sih ya teman-teman kita yang tunanetra juga sering diskusi, sering ngobrol bahwa atau sastra yang sekarang digunakan itu sebetulnya kan nyanyi juga termasuk bagian dari sastra ya. Nyanyi hanya dia diiringnya pakai musik kan dia. Itu lebih ke bukan mengapresiasi pendapat. Kalau ya seperti kita bahas beberapa waktu lalu bahwa sastra itu oleh sastrawan-sastrawan tahun 80-an itu digunakan sebagai media untuk menyampaikan aspirasi. Nah, Ya. Kalau Kawijaya mungkin dulu pernah baca karya siapa nih tahun 80-an apa 90-an Kawijaya? 80-an siapa ya? Saya tuh Ya. karya Balai Pustaka biasanya. baca oh tuh. angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka kayak Buya Hamka. Itu berat bener itu. Salah satunya apa tuh? Yang diingat apa kak? Tenggelamnya Kapal Van de Wijk. Oh, yang sudah diangkat jadi film itu ya. Yang di film. Oke. Itu tentang percintaan ya. Iya. Terus ada apa namanya Sengsara Membawa Nikmat tuh siapa tuh ya? Sengsara membawa nikmat. Sengsara si Midun. Iya. Si Midun ya. Midun, betul. Yang di penjara itu. Iya. Iya. Siti Nurbaya, Siti Nurbaya. Oh, tetap ya tetap. Terus Belenggu. Oh, Belenggu, Armin Pane. Armin Pane. Ya. Terus ada banyak deh. Ateis. Baca juga. Ateis itu siapa tuh? Kasena belum baca tuh. Aduh, pengarangnya aku lupa. Mukhtar Tapi Lubis aku bukan Mukhtar Lubis. waktu SMA tuh aku pernah lihat Iya. tuh, udah pernah Itu baca. tentang menceritakan tentang ateis juga tetap ya. Iya, ateis. Intinya kalau Kartini ya. seseorang yang mempersiapkan matinya, bukan gitu nggak? Yang Oh. dia sudah tahu kapan dia akan mati, istilahnya begitu ya. Bisa begitu ya. Dan dia mempersiapkan diri untuk mati. Tapi Ceritanya kalau seru nggak tuh. salah. Oh. kebayang nggak Kak Yoyo? Ya. Ya contoh salah satu musik yang kita bahas nih musik lama ya. Qasidah ya kan. Kak Yoyo pernah membayangkan nggak bahwa lagu-lagu bawaan qasidah itu pernah akhirnya kejadian di era sekarang? Oh ya pernah. Ya. Tunggu. Perdamaian. Yang aku ingat dulu ada yang kalau dulu kan ya banyak ya lagu qasidah ya. Waktu aku kecil Tahun itu. 2000 pernah ada enggak? Yang tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan gitu.
Belum pernah denger ya? Pernah Iya, waktu aku kecil itu kan pernah tuh. ya ya mungkin kita belum lahir lagi itu udah ada kali ya. Yang aku tahu dulu Ira Kuwait bertempur. Wah itu waktu zamannya perang ini, perang apa Perang namanya? Teluk ya? Perang Teluk itu. Iya. Oke. Tapi jujur, Kasana sendiri kaget bahwa sastrawan-sastrawan dulu dengan imajinasinya dia bisa menggambarkan masa yang jauh di atas mereka. Sebelum mereka ya di zaman sekarang gitu ya. Kayak misalkan novel tentang apa namanya? Ya kembali kita ke masa lampau ya, novel Pramudia Anantatur. Oh Iya. iya, Pramudia. Banyak sekali ramalan imajinasi Pramudia yang Bumi manusia. terwujud di era zaman sekarang. Oke. Contohnya? Contohnya salah satu karyanya itu Arus Balik. Ya. Ya. Betul. Arus Balik itu menceritakan tentang masa kerajaan Demak. Itu bagaimana seseorang itu sebuah bangsa bisa dikendalikan dengan perekonomian. Dan itu kejadian sekarang. Rata-rata orang kalau perang itu sekarang nggak pakai senjata, ceder. Kalau kita kan dulu pahlawan perjuangannya dikit-dikit tembak. Kalau sekarang enggak, mainannya siapa yang bisa nguasain pasar, dia yang menang. Oke. Gitu sekarang. Itu harus balik tuh ceritanya begitu tuh. Mungkin ini karena dia melihat gejala-gejalanya sudah tampak pada waktu itu mungkin. Iya, padahal waktu itu dia di penjara loh. Hebat ya. Iya. Hebatnya dia di penjara pada waktu itu. Bisa tahu. Bisa tahu ya. Di balik itu kan, di balik penjara mungkin dia telah melihat berbagai macam hal gitu Kak Wijaya. Ya kan? Dan lucunya karya-karya besar itu justru dilahirkan dari orang-orang penjara. Mantan presiden kita Soekarno, bagaimana dia menulis bendera di bawah revolusi. Di bawah bendera revolusi. Iya, di bawah bendera revolusi. Salah. Malu lagi keserimpet. Nah, kembali soal budaya-budaya sastra yang hilang, yang sebetulnya nggak harus kita baca novel pun kita bisa membudayakan sastra. Pantun salah satu diantaranya. Ini zaman sekarang anak-anak rata-rata sudah tidak bisa pantun. Padahal pantun itu kalau orang tua kita mengajarkan dulu itu bisa berisi nasihat. Ya kan, kayak tentang mengingat kematian, terus juga tentang berbakti, banyak pokoknya. Ya sudah, kalau tadi Kasena dengerin siaran salah satu radio di ya apa? Ada tetangga di sana. Ada tetangga di sana bahwa Gurindam 12 pun orang-orang udah jarang yang kenal. Masih ingat Kak Kawi, Gurindam itu apa? Gurindam itu semacam syair yang barisnya AA semua aturannya. Betul nggak Kak Sana? 12 baris ya? Iya, 12 baris. Itu berirama. Ujungnya sama semua. AA semua. UU semua. Bila hatiku merindu. Ya, bila hatiku merindu. Tidak satu pun yang tahu. Iya. Cuma tempatku mengadu. hanya sujud syukurku padamu. Bisa begitu. Oke. Ya, siapa lagi selain Gurindam 12 itu dulu? Soneta. Ya, itu nama grup. Oh bukan. Karya sastra. Oh bukan ya? Itu karya sastra. Karya sastra itu ya. Karya sastra juga. Itu karya sastra itu kalau tidak salah ada 14 ya. Iya, betul. 14 baris. Soneta. Terus ada lagi dulu yang namanya kalau yang masih sekarang ada mungkin sajak kali ya. Sajak, syair Bebas banyak. Dan Kalau sajak kan bebas. masalahnya itu kan bisa dikembangkan menjadi karya bebas. Tidak seperti Tidak Gurindam terikat. 12 yang harus AA semua. Tapi kemungkinan ya jangan sampai sih ya. Tapi mudah-mudahan bahwa kedepannya ini kita walaupun belum bisa belajar terlalu dalam tentang karya-karya sastra tersebut kayak Gurindam 12, kemudian apa namanya tuh novelet, ada lagi yang namanya naskah teater tuh apa namanya dulu? Naskah drama ya. Drama. Sekarang juga namanya sama. Masih drama ya. Drama. Enggak berubah. Kali berubah lagi. Orang-orang kita senang merubah. Enggak, tetap kalau itu tetap. Ya. Makanya, nah kalau di Cartoonet dulu
yang dikembangkan adalah sastra-sastra yang masih bisa dikembangkan secara modern. Kayak cerpen ya, Ya, seperti cerpen, cerpen. puisi. Kemudian kita juga dulu pernah mempost cerita-cerita lucu. Iya, cerlu ya. Cerita Kalau bersambung. dulu namanya apa? Cerita jenaka ya. Iya. Ya seperti itulah Jenaka, namanya. iya. Aku juga lupa. Kalau Cermor, zaman 90-80 yang dibahas, yang diceritakan itu masih seputar anak-anak sama hewan-hewan. Nah, Gitu. itu aku ingat dulu Kartunet adalah web pertama yang mempost ceritaku dulu tuh. Apa tuh? Waktu itu aku bikin cerita tentang dongeng sepatu waktu itu. Oh iya. Dongeng Ya, sepatu. oh. Iya. Ya itulah. Makanya kalau Kasena pikir apa karena faktor modernisasi sehingga kita melupakan budaya-budaya sastra yang sebetulnya banyak mengandung nasihat gitu kan. Orang zaman sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang baca novel-novel lama aja gimana gitu. Susah bahasanya berat. Berat. Banyakan bahasa kusadari bahwa ya bahasanya jelimet katanya dia bilang mah. Tapi saya sahabat edukasi bahwa kita harus terus membudayakan atau menghargai yang namanya karya guru-guru kita yang susah payah menulis karya-karya tersebut. Sebetulnya itu salah satu alternatif agar kita itu nggak bosen belajar. Sastra itu kan kita supaya nggak bosen ya. Soalnya kalau ilmu diajarkan dengan cara bercerita itu pasti lebih masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Aku juga ingat dulu waktu SMA itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu gurunya itu mengajarkan waktu itu tentang pantun Kaseni ya. Iya. Nah terus seluruh kelas diadakan game ya yang diikuti oleh seluruh murid di situ tentang pantun. Jadi semuanya berbalas pantun. Satu orang melempar pantun, satu orang membalas. Dibalas lagi dengan lain, dibalas lagi dengan yang lain. Jadi meriah gitu loh Kaseni waktu itu. Aku ingat banget dulu itu. Aduh. Tapi sekarang udah nggak ada kali ya. Masih. Kalau sekarang mungkin kalau aku sebagai guru akan tetap kuadakan nanti. Insya Kan Allah. dulu bahasa Indonesia nih. Hei, Engkau Wijaya juga guru sastra nih. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya. Karena walau bagaimanapun juga kita tidak mau, jangan sampai kita terkena sindir oleh peribahasa bangsa yang mundur adalah bahasa yang melupakan sejarahnya. Dan memang peran sekolah ini sangat penting sekali loh Kak Sena. Iya, betul. Terutama lagi peran para pendidiknya ya. Mm-mm. Itu karena disitulah kita harus memperkenalkan karya-karya sastra yang baik zaman dulu seperti itu ya. Baik yang sekarang maupun yang zaman dulu maksudku. Iya. Dan di sekolah itu pernah diadakan kemarin tuh aku baru aja tuh mengadakan lomba baca puisi. Waduh. Buat Puisi modern ya. Iya, dan puisinya itu tentang keadaan Indonesia saat ini. Wah. Jadi anak-anak SD harus menghayati puisi itu dan membacakannya dengan sebaik-baik mungkin. Oke, jadi ya memang bisa kalau Kak Sena bilang ini sedikit dilupakan itu aku jujur aja ya. Nggak setuju banget. Agak sedikit tidak setuju. Wah. Maaf ya Kak Sena ya, ini agak berseberangan. Wah, berseberangan. Mari kita bertempur. Kenapa? Karena kalau dibilang anak-anak sekarang sudah mulai melupakan itu kayaknya enggak juga ya. Enggak juga. Karena di buku-buku teks pelajaran sekolah pun masih ada pantun, masih ada puisi, ya kan? Masih ada cerita-cerita dongeng, masih juga ada cerpen, itu masih ada. Iya. Yang tentang analisis itu pun juga masih diajarkan. Hanya mungkin ini hanya mungkin disesuaikan dengan usianya mereka. Oh gitu. iya. Itu masih ada loh Kak Sena. Kalau anak 4 tahun masa ya diajarin Gurindam 12. Ya masih ada Tapi sekarang masih bisa ada. jadi ya anak 4 tahun diajarkan Gurindam 12. Buktian anak mulai zaman dulu bisa ya. Zaman dulu mungkin bisa. Zaman Majapahit gitu. Zaman Majapahit. Sekarang Itu bukan guru, itu orang tuanya tentu yang mengajarkan lingkungan. Iya. Karena lingkungannya mungkin dekat dengan sastra, ya diajarkanlah. Sastra. Iya. Nah, omong-omong tentang sastra nanti kita akan seperti biasa ya
akan berkolaborasi. Wah. Apa tuh? Waduh. Kita berkolaborasi. Rahasia ya? Boleh. Rahasia ya. Nanti kita Rahasia. persembahkan buat sahabat edukasi. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap tunggu. Apa? Kita tunggu obrolannya nih. Masa kita jadi siaran bertigaan doang. Berempat sama Mbak Azri. Kasihan, kesepian. Itu suara siapa? Ya, kita tunggu ya obrol-obrol atau share dari teman-teman sahabat edukasi yang mau ngobrol tentang disabilitas juga boleh. Walaupun kita hari ini membahas tentang budaya sastra, tetapi kalau mau ngobrol tentang hal lain boleh. Mungkin ada sobat edukasi yang di sekolahnya diajarkan puisi ini. Ya, boleh. Puisi itu boleh sharing ya. Atau cerita Sahabat ini. Sahabat edu boleh ya. Ya. Ya, oke nanti kita tunggu SMS-nya di 0813 2526 1440 atau di 021 741 8914. Nah, kalau mau mention kemana Kawi? Ke @kartunet. Iya, boleh juga langsung mention Edukasi ya. Suara _ edukasi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan internet. Coba perhatikan ya. Contohnya, Ibu akan membuka website Radio Suara Edukasi. Ketik suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Hurufnya kecil semua. Nah, ini dia. Wah, ada materi pelajaran kita. Namanya Ayo Belajar. Ada dongengnya juga. Wah, keren ya Suara Edukasi. Oh, jadi itu toh rahasianya Bu Intan. Pantas saja anak-anak antusias. Belajarnya menggunakan media internet. Teknologi pasti bisa dikuasai asal mau belajar. Manfaatkan penggunaan internet di sekolah karena Dana BOS sudah menganggarkan untuk sekolah. Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta-cinta aku dia dan kamu. Dia masih dalam pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi ku dapat. Masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now it's our time to make a history. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Satu alasan kenapa kamu rekam dalam memori. Satu cerita teringat di dalam hati. Karena kau berharga dalam hidupku teman. Untuk satu pijakan menuju masa depan. Buka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi. Hal yang biasa, satu persatu memori terekam di dalam hati. Semangat yang tak mudah padam. Ku yakin kau pasti sama dengan diriku. Pernah berharap agar waktu ini tak berlalu. Kawan kau tahu, kawan kau tahu kan. Beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Bergegaslah kawan, untuk sambut masa
masa depan, tetap berpegang tangan dan saling berpelukan, berikan senyuman untuk sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, bergegaslah kawan, sambut masa depan, tak berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tak berpegang tangan, kita untuk selamanya. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Kita untuk Nah adik-adik, dalam tur kunjungan ke Pustekom, sekarang kita sudah sampai di studio Suara Edukasi. Oke adik-adik, selamat datang di Radio Suara Edukasi. Suara Edukasi mengudara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore pada gelombang 1440 AM. Setelah itu diteruskan siaran streamingnya sampai jam 6 pagi. Acaranya apa aja, Kak? Programnya ada Ayo Belajar, ada Sapa Edu, ada Info Edukasi, ada Dongeng, dan masih banyak lagi program pendidikan lainnya. Ini baru radio yang pas buat anak sekolah. Wajib denger nih. Di mana lagi, Kak, kita bisa mendengarkan Suara Edukasi? Suara Edukasi juga bisa didengarkan kok melalui streaming, yaitu di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Atau adik-adik yang memiliki ponsel juga bisa diakses streamingnya, yaitu di bb.suaraedukasi.com. Wah, komplit. Serasa punya radio sendiri. Gampang lagi aksesnya. Ayo, manfaatkan siaran Suara Edukasi sebagai teman belajar yang menyenangkan. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM. Radio yang akrab dan mencerdaskan. Anak-anak, coba tenang-tenang, jangan ribut. Hari ini kalian mendapat teman baru, pindahan dari Semarang, Jawa Tengah. Sugeng enjang, nami kula Dewi Laksmisari, saking SD Peterongan Semarang. Jawa, mendok banget dah, lucu banget dah, onde-mande. Halo di Semarang ya kumaha damang. Beta pikir dari Ambon, sama-sama hitam manis sih. Sudah, silakan saja kalian tertawa. Yang penting besok kita harus juara. Hah? Juara apaan, Mat? Au, Ana juga kagak ngerti. Juara satu penutur bahasa ibu di seluruh dunia. Bahasa ibu sudah semakin terancam punah. Paham kalian? Punahnya bahasa ibu setara dengan punahnya peradaban. Mari bicara dalam bahasa internasional tanpa melupakan bahasa ibu. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baik. Iya. Nanti monolognya ntar ya. Hari ini ada yang spesial dulu nih. Yes. Ada yang telah menanti. Iya. Sahabat Edukasi, tentu sahabat juga sering mendengar bahwa akses pendidikan untuk orang-orang disabilitas ya itu masih belum akses ya.
masih belum akses. Beberapa lembaga pendidikan seperti SMA, kemudian juga kampus masih belum mempercayai bahwa tunanetra itu bisa sekolah gitu loh. Seperti pengalaman Kak Wijaya. Oh, yang kemarin kita sempat puisikan itu ya, dialogkan nah, itu. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu anak daerah di luar Jakarta. Yang punya pengalaman yang ya bisa dikatakan cukup menarik, luar biasa. Iya, kita langsung sapa saja di sana. Assalamualaikum dengan Sipa di Aceh. Waalaikumsalam. Iya. Cewek ya? Suaranya terdengar enak jadi dengerin. Oke, Sipa, apa kabar Sipa? Alhamdulillah, kabar Sipa baik. Alhamdulillah. Ya, kali ini Sipa bersama Kak Sena, Kak Wijaya dan Kak Satrio di Radio Suara Edukasi. Ya, kita akan share nih tentang pengalaman Sipa, yang alhamdulillah sudah jadi mahasiswi sekarang. Mahasiswi ya. Tapi gini, Sen. Aku sedikit agak tidak percaya gitu dengan apa yang tadi saya katakan di awal. Kenapa? Bahwa katanya masih ada beberapa daerah yang istilahnya sulit untuk menerima tunanetra sebagai siswanya. Ini kita tanyakan langsung saja ya. Iya, tapi kita ngobrol dulu sama Sipa tunanetra betulan apa enggak? Oh, dia ketahu. Oke, Sipa boleh cerita sedikit nih sejak kapan mengalami tunanetra gitu? Kalau Siva sih memang dari lahir. Oh, dari lahir. Udah tunanetra. Tapi alhamdulillah masih low vision. Low vision. Melihat berapa jauh kira-kira low visionnya? Kira-kira 1 meter. 1 meter. Wow. Kalau uang masih terlihat kalau uang? Gimana? Kalau uang masih terlihat? Masih. Wah, itu penting itu. Iya. Tetap ya. Tetap. Kalau untuk membaca tulisan bagaimana membaca tulisan? Kalau untuk membaca tulisan udah nggak bisa, kecuali ukuran huruf yang 72. Oh, gede besar amat sekali. 72 itu bisa sekardus itu satu buku dong. Ya, kira-kira selogo Aqua yang di kardus lah. Oke. Kak Satrio dulu mungkin mau nanya apa Kak Satrio? Ya, ini aku mau konfirmasi dulu. Memang di tempatnya Mbak Syifa ini akses untuk pendidikan tunanetra itu masih terbilang sedikit gitu ya, atau masih terbilang kurang? Iya, benar sekali. Di sini masih sulit, terutama untuk sekolah-sekolah umum untuk menerima anak-anak yang mengalami keterbatasan. Contohnya misalnya tunanetra. Nah, mereka masih suka kebingungan ketika ada seorang anak yang mengalami keterbatasan untuk bersekolah di sekolah umum biasa atau sekolah reguler. Apa yang mereka menjadi alasan kepala sekolahnya atau pihak sekolah terkait kok tunanetra nggak bisa sekolah di sana gitu? Alasan mereka apa tuh? Mereka mengalami kekurangan tenaga kerja. Tenaga pengajar gitu ya? Tenaga pengajar ya? Alasannya seperti itu untuk menghadapi siswa mereka yang mengalami keterbatasan. Jadi mungkin karena mereka menganggap guru-guru yang di sekolah itu tidak bisa menangani tunanetra kali ya. Perlu guru khusus Kak Wijaya ya. Jadi sekolah itu harus mendatangkan guru spesial gitu ya. Karena muridnya murid spesial gitu. Baik, tapi bagaimana Mbak Syifa ini untuk jenjang pendidikannya SD di mana? Kalau Syifa SD-nya di SDLB. Terus SMP-nya di SMP biasa, SMP inklusi. SMA-nya juga di inklusi. Nah, bagaimana perjuangan Mbak Syifa dari SDLB ke SLTP ini, ke SMP ini? Nah, waktu ketika mau masuk SMP, sebenarnya awalnya agak ragu, karena waktu SLB kata guru SLB-nya Syifa waktu itu, kamu lebih baik masuk ke SLB aja deh gitu. Soalnya di sini agak susah kalau mau nerima siswa tunanetra gitu. Tapi Syifa bertekad, aku nggak boleh sekolah di SLB lagi gitu. Aku harus bisa bersaing sama teman-teman yang memiliki fisik yang lebih sempurna. Karena
kita ini cuma memiliki keterbatasan di mata saja, sedangkan untuk kemampuan otak itu kan sama seperti anak-anak yang normal gitu. Akhirnya dengan ditemani mama, Siva langsung datang ke sekolah Siva di SMP, dan alhamdulillah kepala sekolahnya menyambut kedatangan Siva dengan baik. Ini agak sedikit bermasalah waktu masuk ke SMA. SMA-nya? Awalnya sempat hampir tidak diterima. Alasannya apa tuh dari kepala sekolahnya waktu itu? Iya, seperti yang Siva bilang tadi, mereka tidak memiliki guru khusus untuk menghadapi siswa tunanetra seperti Siva. Iya. Lalu argumen yang Siva ajukan apa? Waktu itu kepala sekolahnya juga bilang gini. Jadi beberapa bulan yang lalu mereka kedatangan siswa yang mau bersekolah di SMA-nya Siva itu. Tapi mereka itu apa sih istilahnya kayak apa namanya? Belajar gitu agak sedikit lama gitu. Lamban menangkap pelajaran gitu. Ya. Jadi mereka jadi akhirnya anak tersebut jadi masalah di sekolah itu kan. Nah, mereka takut kasus yang sama bakalan terjadi sama Siva gitu. Jadi mereka nggak mau sia-sia. Akhirnya waktu itu Siva dengan ditemani mama bilang kalau misalnya nanti akhirnya Siva juga bakalan seperti itu, Siva boleh dikeluarin. Nah, jadi untuk sementara ini coba dulu diterima untuk beberapa bulan. Kalau jika bermasalah, boleh dikeluarin kok. Iya. Garansi itu. Garansi. Ada garansinya. Kemudian sampai sekarang Siva menjadi mahasiswi ini pasti. Apakah ada persoalan yang sama seperti waktu SMA dan SMP dulu nih, Siva? Waktu masuk kuliah kemarin, alhamdulillah Siva lulus melalui jalur SBMPTN. Selamat, Susah loh itu. Ada ribuan mahasiswa menunggu dan bersaing. Iya, dia lulus ya. Lulus juga. Oke, terus? Ya, dan alhamdulillah sambutan dari universitasnya Siva cukup baik. Mulai dari rektor, dekan sampai dosen-dosen serta teman-teman juga menyambut kedatangan Siva dengan baik. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada kesulitan. Betul. Termasuk masa orientasi? Gimana? Termasuk ospek. Gimana? Iya, termasuk ospek. Mereka menyediakan tim khusus untuk mendampingi Siva. Satrio trauma dia. Ospek. Aduh. Tapi untuk untuk teman-teman Siva yang lain yang di Aceh sana, apakah mengalami kemudahan yang sama gitu? Jadi mereka bisa diterima dengan baik di kampusnya. Ada juga yang lulus SBMPTN. Pernah nggak ngobrol-ngobrol atau share dengan teman-teman yang lain? Khususnya untuk yang tunanetra, sepertinya baru Siva yang kuliah di Aceh, tunanetranya. Selebih itu mereka lebih memilih untuk kuliah di luar Aceh. Contohnya bisa di Jakarta, di Bandung atau di Jogja. Tapi sebagian besar sih lebih memilih ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Karena di sana tunanetra sudah banyak ya. Sudah akses. Itu alasan mereka kenapa katanya nggak mau kuliah di Aceh. Alasannya sih katanya takut nggak diterima. Terus nggak ada jurusan yang mereka inginkan juga. Berarti bukan karena keterbatasan akses kampusnya di Aceh ya? Sebenarnya mungkin iya juga, tapi setelah Siva kuliah kayaknya nggak ada yang sulit kok. Mungkin mereka aja yang belum mau coba. Itu kuncinya mungkin ya Kasina. Kuncinya itu ternyata belum mau mencoba gitu ya. Berarti ini gimana caranya Siva untuk menyemangati adik-adiknya Siva nanti ya? Ada nggak adik-adiknya kira-kira yang masuk kuliah? Yang masih SMA gitu? Yang masih sekolah itu banyak, tapi mereka rata-rata sih lebih memilih untuk berencana keluar di luar Aceh. Dengan kuliahnya Siva ini, Siva berharap untuk cepat selesai. Jadi untuk membuktikan bahwa kita juga
kita juga punya universitas yang bagus di Aceh. Asik. Jadi nggak perlu jauh-jauh kuliah di luar, karena kita bisa juga dapat gelar dengan waktu yang cepat di daerah kita sendiri. Wah, ini luar biasa ini. Inspiratif sekali. Jadi kalau kata salah satu budayawan kita dulu namanya, kalau kita masih bisa tinggal di daerah kita, ngapain jauh-jauh ke daerah orang? Kita harus mancing orang ke daerah kita, jangan kita yang pergi ke daerah orang. Bisa begitu ya. Baik sih Pak. Kalau Kak Wijaya mungkin ada yang mau dia tanya lagi, Wijaya? Kira-kira sejauh ini bagaimana pelajaran yang diikuti oleh Siva? Ada kendala atau tidak mungkin ya? Ya, pelajaran. Bagaimana cara Siva itu menangkap penerangan dosen gitu, direkam, media belajarnya gitu lah ya. Oke. Untuk sementara ini karena ini baru masa perkenalan sama dosen, tapi sih memang udah mulai belajar juga. Tapi ya alhamdulillah dosen udah banyak yang tahu kalau Siva tunanetra. Dan mereka juga tidak mempersulit Siva. Kayak kemarin Siva dapat tugas untuk mereview jurnal. Mereka malah mengizinkan Siva untuk tidak mengetik hasil review itu, tapi mereka memudahkan Siva dengan menyerahkan hasilnya dengan cara lisan. Waduh, wawancara. Iya. Ini bagus juga nih dosennya, kreatif dosen. Itu bisa melatih ini detak jantungnya tunanetra supaya nggak tegang. Oke dah. Ya, jadi ternyata belajar dari pengalaman Sipa bahwa banyak faktor ya yang membuat teman-teman tunanetra itu bisa kuliah atau enggak di sebuah universitas. Jadi ya betul, kalau tidak ada timbal balik dari kita, mereka tidak mungkin merespon. Buktinya Siva dengan bukti hasil SBMPTN-nya, dia bisa masuk ke salah satu universitas di Aceh. Namanya universitas apa itu, Siva? Universitas Syahwala. Syahwala. Apa itu artinya ya? Apa itu artinya? Bahasa sana kali. Bahasa Aceh. Syahwala. Itu di Banda Acehnya apa di mana sih, Pak? Itu di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh ya. Oke. Berarti ngekos Siva ya? Kebetulan Siva di sini ada rumah pribadi. Rumah pribadi. Oke, Siva. Terima kasih udah mau share sama teman-teman sahabat edukasi. Insya Allah. Jadi kita doakan semoga teman-temannya Sipa mau mengembangkan di Aceh sana. Nggak usah jauh-jauh, ya kan? Selama di Aceh masih ada kampus yang menerima, di situ aja gitu kan. Iya benar. Iya. Terima kasih Sipa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu dia tadi. Aku jadi ingat sebuah pepatah. Apa tuh? Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Kan ini betul. Jadi memang ya dilema sebetulnya kayak ini juga masih sering menjadi persoalannya sebetulnya kalau bahasa Sundanya buah si malakama sih ya. Jadi ketika ada orang yang semangat kepingin kuliah, ada orang yang semangat kepingin sekolah dan sebagainya, tapi di sisi lain karena mungkin faktor lingkungan, ada teman-teman kita yang pesimis. Gitu. Wah, dia aja susah, gue juga masih susah. Wah, dia aja itu ditolak, gimana kita kan? Kita pasti juga ditolak. Iya, jadi ternyata underestimate itu bukan hanya terjadi pada masyarakat non-disabilitas terhadap non-disabilitas, tapi ya inilah yang harus kita perbaiki bersama. Inilah pentingnya sebuah komunikasi yang terbuka bahwa ya itu memang kekurangan masing-masing ya. Tetapi alangkah baiknya jika kekurangan tersebut menjadi sebuah tantangan, yang mana tantangan kita harus kita pecahkan bersama. Ya, dan justru faktor dari dalam diri sendiri itu sangat penting. Ya. Karena kalau memang kitanya ini sendiri tidak mempunyai rasa optimis, pesimis, melihat kegagalan orang lain kita jadi down, ya terus bagaimana kita bisa menjadi pendobrak? Nah, itu ya. Jadi kalau kata bahasa sononya apa Kawi? Apa ya? Bahasa sananya itu
bahasa Indonesia aja ya. Iya. Kita harus jadi pelopor itu ya. Pelopor. Spirit ya. Spirit. Hati-hati. Bener spirit ya harus inspiring gitu. Inspiring. Inspirator. Ya. Gitu promotor. Baik. Ya, itu dia tadi pengalaman dari Sipa dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa apabila kita ingin maju, apabila ingin sukses, kita harus berani mencoba ya. Nah, betul. Berani mencoba. Tetap semangat. Iya. Biasa karena salah. Bisa karena biasa. Kalau bisa karena biasa. Yo, bukan main. Ya, jangan mana-mana. Setelah kita tadi mendengarkan pengalaman inspiratif dari Sipa, nanti kita juga akan mendengarkan pengalaman bukan pengalaman ya, istilahnya cerita inspiratif yang lain nih yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Kartunet. Siapa ya yang akan giliran kali ini bercerita? Siapa tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ini rahasia loh. Begitu kurang lebih kata yang keluar dari mulut kita ketika mendengar sebuah berita miring. Apa reaksi kita pertama kali? Kebanyakan akan menelan mentah-mentah berita itu. Ada juga sih yang menyaringnya baik-baik, bahkan ada yang menggebu-gebu meneruskannya kemana-mana. Khalil Gibran dengan baik melukiskan hal itu dalam kalimatnya. Jika kau sampaikan rahasiamu pada angin, jangan salahkan angin bila ia kabarkan pada pepohonan. Inilah yang sering terjadi. Masya Allah, bukankah membuka aib orang lain ibarat makan bangkai saudaranya sendiri? Hadits Nabi berbunyi, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Fakhr Al-Razi dalam tafsirnya menceritakan sebuah riwayat bahwa para malaikat melihat di Lauh Al-Mahfudz akan kitab catatan manusia. Mereka membaca amal saleh manusia, dan ketika sampai pada bagian yang berkenaan dengan kejelekan manusia, tiba-tiba sebuah tirai jatuh menutupnya. Malaikat berkata, Maha suci Dia yang menampakkan yang indah dan menyembunyikan yang buruk. Maka jangan bongkar aib saudara kita, supaya Allah tidak membongkar aib kita. Lautan cinta penuh berkah. Infatuation fades, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehave and you made your mistakes. We both still got room left to grow. And though love sometimes hurt, I still put you first and make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. This time we'll take it slow. Take it slow. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no.
to a conclusion. There's more confusion every day. Oh, sometimes it's heaven sent. We head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up and you go. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. Maybe we'll live alone, maybe we'll crash and burn, maybe we'll stay, maybe we'll leave, maybe you'll return, maybe another fight, maybe we'll want to survive, maybe we'll go, we'll never know. Baby, you and I, now we just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Suara Edukasi. Suara Edukasi. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Aku bergegas bangun dan membereskan tempat tidur. Hari ini adalah hari baru. Aku bangkit, mandi, dan bergegas mempersiapkan semuanya. Setelah mandi, kulihat, ku meraba. Di sana bertumpuk barang-barang yang akan aku dagangkan. Ya, 5 ikat bungkus kerupuk yang akan coba aku jual hari ini demi untuk meraih sesuap nasi. Ya, beginilah kehidupanku sehari-hari. Aku seorang tunanetra total yang tergolong sudah berumur. Setiap hari kerjaanku ya seperti ini. Berdagang keliling menjajakan kerupuk dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, demi untuk menyambung hidup. Tapi
Karena mungkin sudah terbiasa menjalaninya, tak jadi masalah. Aku jalani dengan pasrah dan penuh keikhlasan. Segera aku angkat barang dagangan itu. Aku gendong di bahuku. Lalu dengan bismillah, aku mulai berjalan keluar dari rumah kontrakanku. Dengan sebatang tongkat, aku meraba-raba jalan, terus menelusuri gang dan melewati jalan raya yang cukup ramai sambil berteriak, "Kerupuk, kerupuk! Yo kerupuk Mas, Bapak, kerupuk, kerupuk! Kerupuk Bangka asli kerupuk! Kerupuk ikan! Ayo Bu kerupuk Bu Neng, kerupuk Neng!" Aku tak tahu ekspresi orang yang ada di sekitarku. Aku tak tahu apakah mereka melihatku dengan tersenyum atau mencibirkan mukanya. Tapi yang jelas suaraku harus terdengar keras agar bisa didengar orang, agar mereka, para langgananku, mendengarnya dan memanggilku. "Kerupuk, kerupuk! Ayo Pak Bu kerupuk Bangka asli, kerupuk, kerupuk! Kerupuk Bu Satu dua orang menyapaku dan memanggilku. Lalu mereka membeli 2 bungkus kerupuk. Senang rasanya. Hari pertama ada pembeli yang membeli dagangan saya. Alhamdulillah, lumayan. Dapat ini 20.000. Aduh, capek bener ya. Tapi mesti lanjut. Ayo kerupuk Bangka, kerupuk Bangka. Bangka kerupuk ikannya Bu. Matahari terus meninggi. Kurasakan panas semakin membakar di kulitku. Aku tak tahu sudah jam berapa ini. Mungkin sebentar lagi siang telah mencapai puncaknya. Ya, tapi daganganku baru sedikit yang terjual. Tapi aku harus terus berjalan. Entah sudah berapa kilometer jauhnya. Aku capek, lelah. Aku pun istirahat. Aku duduk di sebuah trotoar. Aduh, kok panas betul ya. Aduh, ini masjid kemana ya? Coba. Mungkin di sebelah sana ada masjid. Harus tak tanya dulu sama orang. Mudah-mudahan habis sholat nanti kerupuknya habis. Ya, begitulah. Dan alhamdulillah aku pun menemukan masjid yang kucari. Setelah sholat, aku bermaksud ingin menghitung hasil perolehanku sekarang. Sudah berapa ya? Tapi ada yang janggal. Kok kerupuknya sudah banyak terjual tapi lembarannya masih sedikit. Lalu aku tanya salah satu jamaah masjid untuk melihat uang yang aku pegang ini. Maaf Pak, permisi. Iya? Iki aku minta tolong Pak. Ini berapa ya Pak ya? 2.000 Mas. 2.000 ya? Iya. Ini? Yang itu 1.000 Mas. 1.000 ya? Iya. Yang ini? Nah, yang itu 5.000 Mas. 5.000? Iya. Iya. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama Mas. Wah, berarti tadi tak kira 20.000. Walah, ya Allah. Ada aja ya. Aku kaget. Karena setauku tadi waktu ada seorang pembeli yang memanggilku,
Dia mengaku menyodorkan uang 20.000. Tetapi ternyata setelah kutanyakan, ternyata hanya 2.000. Ya Tuhan, tega sekali dia. Tapi aku tidak putus asa. Aku kembali berjalan dengan sebatang tongkatku. Berjalan kembali, berteriak, melawan kerasnya kendaraan yang berlalu lalang. Kerupuk ikan, kerupuk bangka. Bu ayo Mas, Pak. Kerupuk Mas. Oh iya Pak, mangga. Berapa nih Mas sebungkusnya? Nah, yang ini nih yang isi 12 ini harganya 10.000. Nah, ini yang isi yang 2 bungkus ini, bungkusannya 2. Ini 15 Pak. Oh iya. Iya. Mas, yang mana Pak? Saya mau pilih yang kerupuk bangka. Bangka ini Pak ya. Bangkanya 5 bungkus aja Mas. 5 bungkus Pak ya. Terus yang biasanya Mas, saya mau 7 bungkus Mas. Yang ikan Pak ya. Yang ikan ya. Yang ikan 7 bungkus. Iya. Nah, 7 bungkus. Berapa jadi berapa Mas? Ini yang bangka ini 10.000. Ya. Ini kerupuk ikannya jadi 15. Jadi 15 kali. Ini 7 Pak ya, ini 7, 75.000. 75.000. Nah, ininya 5 Pak ya. Iya. Yang kerupuk bangkanya 5. Iya. 50.000 Pak. 50.000 aja. 125 Pak. Oh 125. Iya Pak. Ini ada uang 150.000. Iya Pak. Kembali kembalinya Pak ya? Ambil saja. Buat naik angkot. Ya. Ini beneran Pak. Beneran buat kamu. Bener Pak. Bener Pak. Wah, bener. Matur suwun Pak ya. Iya sama-sama. Makasih Pak, makasih Pak. Iya. Oh alhamdulillah ya Allah. Aduh. Wah habis. Ya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya yang tadi rugi dapat untung. Lumayan besok buat ongkos ke pesantren, buat ngaji. Aduh. Ya. Matur suwun Pak, mudah-mudahan Bapak sing panjang umur. Kerupuk. Begitulah. Kerupuk bangka. Kadang aku mengalami hal yang menyakitkan, kadang juga aku mengalami hal yang menyenangkan. Semuanya datang silih berganti, seperti siang dan malam. Tapi di balik kegiatanku, di balik semua yang kualami ini, aku punya satu impian. Aku ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dengan begitu, aku berharap aku bisa memiliki mata pencarian yang jauh lebih baik dari ini dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku dan keluargaku. Maka di sela-sela waktuku berjualan kerupuk, aku belajar membuka buku braille, mendengarkan kaset-kaset pelajaran yang kupinjam, dan di akhir pekan aku sengaja cuti jualan. Ya, itulah istilahnya, cuti jualan. Bukan karena malas kawan, tapi aku meluangkan waktuku itu untuk belajar. Ya. Mas Joyo, yo, aku iki ya meskipun penjual kerupuk, yo mesti nuntut ilmu toh. Betul Mas, betul. Ya, mudah-mudahan nih Mas Joyo ya. Iya. Kalau nanti aku jadi pinter, koyo Mas Joyo iki loh, iso main komputer, iso main apa iki? HP, Android Mas. Siapa tahu aku jadi pembisnis kerupuk. Amin. Doa Mas Joyo. Betul. Iya. Begitulah, aku belajar komputer, aku belajar mengaji, aku juga belajar pelajaran-pelajaran sekolah seperti biasa. Hanya saja yang kuikuti adalah kejar paket. Ya, begitu. Tapi semuanya kulalui dengan enjoy, dengan senang, dengan tenang. Ya, semuanya demi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Akhirnya begitulah kawan kisahku. Seorang pedagang kerupuk, tapi bercita-cita ingin menjadi seorang terpelajar seperti kawan. Semoga aku bisa menyampai semuanya. Aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan.
seorang impian tukang kerupuk. Seru nggak ya? Oke. Kenapa kami di awal? Ambil keringatan begitu. Padahal dingin loh ini. Soalnya dilihatin sama Mbak Ajri. Wah, GR. Padahal enggak loh, padahal enggak, dia ngeliatin layar. Itu tadi apa namanya? Monolog impian seorang tukang kerupuk ya. Tapi ya sebetulnya sedih juga ketika Kak Sena menyaksikan kawan-kawan kita yang sebetulnya punya semangat belajar yang cukup tinggi ya. Punya kemauan yang kuat untuk belajar. Tetapi itu dia, karena mungkin lingkungan yang kurang mendukung. Baik. Ya, kurang mendukung. Sehingga waktu mereka kecil, bahkan sampai usia mereka remaja, itu tidak sedikit pun mereka mengenyam dunia pendidikan. Sampai sekarang pun masih ada loh, Sen. Masih ada ya? Masih ada. Terutama untuk teman-teman disabilitas yang mungkin ini aku bicara karena tahu gitu ya. Pernah punya pengalaman nih? Bukan punya pengalaman, tapi punya teman. Punya teman. Oke, pengalaman. Bukan pengalaman. Punya teman ya, punya teman. Jadi ini dia tuh disabilitas. Iya. Tunanetra. Iya. Tapi di rumah dia hanya istilahnya ya, kasarnya disembunyikan. Jadi dikurung di rumah dengan segala macam fasilitas yang ada, meskipun dia orang berada gitu ya. Seperti itu dan itu terjadi gitu. Ya, walau bagaimanapun juga nanti mudah-mudahan dengan kita siaran di sini bisa membuka mata bahwa sebetulnya tidak ada keterlambatan untuk belajar. Iya. Buktinya tadi tokoh tadi dia bilang kan, katanya walaupun dia pedagang kerupuk, dia masih menuntut ilmu. Ya kan? Optimis loh. Tapi bisa jadi sih bahwa dengan ilmu komputer misalkan, kalau dia memang belajar komputer, dia bisa loh memanfaatkan kemampuannya jadi seorang pembisnis kerupuk. Dia bisa pasang iklan di website. Sekarang kan udah zamannya ini ya. Udah zamannya pasar online ya. Iya. Betul sekali. Oh iya, kita juga pernah mewawancarai seorang Kak Sena dulu ya. Bisnismen ya. Tunanetra ya. Bisnis online. Iya, bisnis online, betul. Kak Aryani waktu itu. Kak Aryani. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa undang beliau secara langsung untuk memberikan tips-tips online yang terbaik. Boleh. Baik. Iya, selamat edukasi. Jangan kemana-mana karena selepas ini Kak Sena nggak mau kalah. Ada apa gitu? Mau kalah kita. Kita juga mau cerita. Kita dengarkan yuk, kita diam. Diam aja ya. Oke. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi. Suara Edukasi.
Suara edukasi. Suara edukasi. 10440 AM Suara Edukasi. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir? Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana? Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So give your love, your love, your love, your love. Come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. So come on people, let's do it now, let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Your love, your love, your love, your love, your love. Come on people. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on people. Let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Do it now. Let's do it now. So come on people. Let's do it now. Come on people. Let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Iya, jadi kita sudah membahas tentang sastra. Ya itu tadi kalau Kak Sena bilang ya, budaya sastra itu ya ada beberapa, alhamdulillah ada beberapa cendekiawan yang berusaha mengembangkan atau kembali membudayakan sastra agar menjadi apa namanya budaya atau kebiasaan dari anak-anak muda remaja sekarang. Mungkin istilahnya melestarikan. Iya, dilestarikan lagi ya. Seperti ya maaf ya, ini tidak bermaksud rasisme ya. Seperti sekarang anak-anak atau anak-anak muda Betawi atau tokoh-tokoh Betawi mulai tuh kembali membudayakan yang namanya lenong. Mulai lagi yang membudayakan yang namanya apa namanya tuh gambang kromong. Ada lagi mereka mengembangkan mulai silat-silat. Udah banyak sekarang perguruan silat ternyata. Oke. Ada lagi ya. Ada lagi. Jadi
Di Jawa tuh kepeduliannya masih ada gitu ya. Oke, di Jawa pun juga mulai ada sanggar-sanggar tari ya. Kalau aku lihat juga apa namanya tuh kayak sanggar-sanggar untuk wayang gitu loh, wayang. Ya. Kalau saya tadi agak terharu ya dengan iklannya Suara Edukasi. Kita boleh berbahasa internasional tapi tanpa menggunakan bahasa ibu. Iya, aduh bagus itu. Iyalah. Keren itu. Keren banget. Kalau kita patah lagi nih. Kalau jadi kacang jangan lupa sama kulitnya. Nah. Kalau makan mangga buang kulitnya. Nah lo. Makanya kalau ya itu bilang Kak Sena bilang sih sekarang kita jangan malu lah ya sama budaya sendiri lah ya. Kita jangan malu karena terus terang loh, justru orang-orang di luar negeri itu sangat apresiatif sama budaya kita. Ada orang Belanda yang bisa bahasa Jawa. Wow. Jawanya Jawa kromo lagi. Kromo inggil. Bayangin. Ada orang Belanda bisa nyinden. Waktu itu pernah diundang ke salah satu radio orang betul-betul nyinden dia. Betul-betul nyinden dan ya kayak orang Jawa gitu. Orang Jawa persis gitu kan. Nah, dan kita dari budaya sastra juga, dari berpantun, dari berpuisi, bersajak, kemudian syair. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh. Dan jangan salah loh, di sana, di luar negeri, di Inggris misalnya, itu pengayaan sastranya itu sangat ditekankan. Apalagi Jepang. Mereka mengambil referensi dari karya-karya sastra mereka yang masa lampau. Iya. Seperti William Shakespeare dan lain sebagainya. Ya, kalau di Indonesia, gitu-gitu ya. Seperti di Indonesia banyak sekali sastrawan ya, dan sekarang mungkin mulai digalakkan lagi. Iya. Itu salah satunya Kak Satrio dengan dibuatnya film. Dibuatnya film kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Iya, terus juga di bawah lindungan Ka'bah. Bawah lindungan Ka'bah. Kemudian sekarang juga dulu ya era-era 2012-an banyak film-film yang mengangkat film-film pedalaman kayak di Timur Matahari, Sekolah Rimba itu terus Leher Angsa. Ya, itu kita kasana baru tahu kalau ternyata bahasa Maluku tuh begini gitu loh. Ternyata bahasa Papua tuh begini. Walaupun tidak bahasanya secara penuh tapi dialek-dialeknya ya unik juga gitu. Makanya kasana heran kalau saya jadi orang luar negeri misalkan main ke Indonesia, taruhlah nyasar ke Sumatera. Kesana bingung apa orang Indonesia tuh ini gitu. Ntar kesana main lagi ke Jawa Barat, di sini beda lagi gitu bahasanya. Terus bahasa Indonesia tuh yang mana gitu kan? Saking banyaknya budaya bahasa kita gitu kan. Belum kalau kita main ke itu tuh yang di hutan-hutan Gunung Kerinci, anak dalam ya. Oh, suku anak dalam Iya, suku anak dalam. Iya. Yang 5 tahun sekali pindah. Iya, itu kan bahasanya beda lagi kan sama bahasa kita. Makanya ya alhamdulillah sekarang para cendekia terus juga sastrawan-sastrawan yang angkatan lama sudah mulai mau merangkul anak muda untuk mengenal bahasa ibu mereka. Ya, seperti di Riau kan. Budaya-budaya Melayunya mulai lagi tuh Kawi. Iya. Nah, ya tunggu. Aku jadi ingat waktu awal tahun ajaran baru kemarin ya. Iya. Ada halal bihalal di Taman Mini Indonesia Indah. Aku kebetulan diundang di situ. Nah, itu ya diadakannya di Anjungan Jawa Timur waktu itu. Anjungan Jawa Timur. Ternyata di situ ada halal bihalal. Ya, yang mengadakan adalah kalau nggak salah itu komunitas yang dari Banyuwangi. Nah, di situ diadakan tarian, di situ diadakan yang namanya kayak semacam drama gitu ya. Dan yang paling unik adalah dongeng. Nah. Anak kecil mendongeng. Wah. Tetapi dongengnya pakai bahasa Useng. Bahasa Useng. Tahu Useng itu apa tuh? Itu kayak semacam bahasa Banyuwangi yang sudah kuno gitu. Oh. Bahasa sana gitu loh. Dan itu dilombakan
dilombakan untuk anak-anak sana, dan kemarin itu saya menonton juara pertamanya. Wah, bagus. Luar biasa sekali. Ya. Meskipun ada beberapa yang aku tidak mengerti jujur. Pasti karena bahasa sana ya. Iya betul. Iya. Tapi pemerintah daerahnya itu benar-benar kreatif sekali ya, aku lihat itu. Berarti kalau memang ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain ya, mungkin ini akan menjadi sesuatu gitulah, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Karena setiap daerah itu kan punya bahasa masing-masing, betul, punya budaya masing-masing. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau pemerintah bekerja sama dengan pendidikan, bekerja sama dengan rakyat, melestarikannya, waduh. Kalau Kasena ibaratkan Indonesia ini, Nusantara ini adalah setiap provinsi adalah satu benua. Kenapa Kasena bilang setiap satu provinsi satu benua? Karena udah provinsinya luas, udah gitu coba ambil sampel Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada berapa macam budaya kan? Terus ada juga berapa macam bahasa. Itu baru Jawa Timur. Belum Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Makanya bener yang dikatakan sama iklan tadi ya. Kita boleh belajar kebudayaan orang lain, tetapi budaya sendiri kita harus lebih hafal. Begitu. Tapi abis ini Kasena nggak mau kalah sama Kasatrio. Kawijaya. Mantap. Kita mau cerita. Wow. Pernah dengar TKW nggak? TKW? Lagi musim nih. TKW. Iya, tahu nggak TKW? Apa tuh? Tenaga kerja wanita. Iya. Nah, bayangkan kalau seorang tunanetra adalah salah seorang putra dari TKW. Iya, putra TKW dia. Putra TKW? Iya, udah nggak pernah ngeliat wajah emaknya. Dia nggak tahu emaknya siapa, ibunya siapa Ya gitu. Allah, Robi. Ini inspiring, mudah-mudahan inspiring ya. Inspiring. Nanti kita dengar ceritanya setelah yang satu ini. Makanya tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Pemirsa, tarian tortor dan paluan gordang 9 masyarakat Mandailing, Sumatera Utara diklaim sebagai salah satu warisan budaya negara. Padahal tarian ini merupakan Dina, Indonesia parah ya. Tarian yang TV lagi-lagi beritanya tentang kebudayaan kita diklaim negara lain. Terus? Kemarin pulaunya, sekarang budayanya. Besok apalagi? Ih, kenapa kita mikirin gituan sih? Rugi kali. Kamu Vika, yuk kita ke kampung sebelah. Ada pertunjukan Riak Ponorogo loh. Ya ampun, hari gini lihat gituan kuno ah. Sahabat edukasi, mari kita lestarikan budaya asli Indonesia. Siapa lagi yang akan melestarikan jikalau bukan kita semua? Seperti yang ku rasa
Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Cerita lama dari Saudi Arabia. Orang pernah bercerita, aku terlahir dari seorang perempuan yang lama menghilang dari desa mereka. Orang pula pernah bercerita bahwa perempuan itu merantau dari desanya demi memperbaiki kehidupan keluarga. Orang tuanya yang sudah, boleh dibilang dari keluarga yang kurang berada, membuatnya memiliki keinginan untuk meninggalkan desa, mencari perubahan di luar sana. Orang tua-tua sering mendiskusikan hal ini di warung-warung kopi. 15 tahun yang lalu, perempuan itu meninggalkan desa ini, berpamitan kepada orang tuanya untuk mencari penghidupan di Saudi Arabia. Itu si neneng dulu udah lama eta teh Sudah 15 tahunan lah. Waktu itu saya teh masih jadi petani di sini teh. Ya dia udah pergi, udah jauh ya. Pamit sih sama Abah Wali waktu itu mah, katanya mau pergi ke Saudi, mau merantau. Waktu itu mah kamu masih kecil, masih digendong-gendong ya. Ada kali umur 3 bulan waktu itu. Mamang juga belum kawin sama si Bibi waktu itu. Begitulah cerita orang tua yang sering aku ajak obrol di warung kopi. Sampai sekarang pun inilah yang membuat aku sedih. Mungkin selain aku tidak pernah melihat wajah ibuku, wajah nenek, wajah kakek yang telah mengasuhku, juga warga desa yang telah akrab denganku. Tetapi aku masih bisa mendengar suara mereka. Aku masih bisa merasakan kerasnya tangan mereka ketika memegang bahuku. Atau masih kuingat sentuhan lembut nenek ketika mengasuhku sewaktu kecil. Inilah aku, kawan. Seorang yang tidak pernah melihat wajah ibu. Mungkin bagi kebanyakan tunanetra itu hal yang biasa. Karena kata mereka, tidak melihat wajah seseorang adalah suatu hal yang lumrah buat mereka. Tetapi aku ingin sekali rasanya melihat wajah ibuku. Ingin tahu suaranya seperti apa. Terlebih sudah lama ia tidak ada di sampingku. Hingga suatu ketika aku mendapat kabar dari seorang temanku. Ujang, itu di Jakarta katanya ada sekolah yang khusus buat kamu. Kamu mau nggak daftar di sana? Siapa tahu ketemu ibu kamu di Jakarta. Katanya orang-orang yang kerja di Saudi Arabia biasanya kalau pulang teh ke Jakarta, tidak pernah ke desa. Sudah jadi orang kaya, ya lupa sama desa. Itu di sana di Jakarta ada katanya sekolah buat kamu.
yang teningali, tidak melihat. Kalau kamu mau, boleh sekolah di sana. Daripada kamu di sini bikin lemari, main layangan, tidak jelas. Kalau mau, besok berangkat sama Mang Cece bareng. Minta izin sama nenek sama Aki, siapa tahu diizinkan. Ini harapan baru buatku. Ya, sebagai seorang bocah yang waktu itu masih berusia 10 tahun, aku menyepakati dan setuju saja ikut ke Jakarta. Sampai akhirnya aku mencoba membujuk nenek dan kakek untuk ikut Mang Cece pergi ke Jakarta. Siapa tahu bisa bertemu ibu di sana. Dan kakek pun dengan berat hati mengizinkan aku. Katanya, ya siapa tahu aku mengalami nasib yang lebih baik sebagai seorang tunanetra. Akhirnya aku berangkat ke sana, ke Jakarta, untuk mengejar impian baru dan berharap semoga aku bertemu dengan ibuku. Iya, itu dia tadi sahabat edukasi. Apa itu terperangah? Apa ya namanya ya? Kalau bahasa dia terperangah gitu. Maksud? Terperanjat, terkejut. Terkejut ya. Terlongong-longong. Terlongong-longong. Iya. Itu. Apa namanya? Ya bingung mengeluarkan kata-kata gitu. Karena iya. begitu dalamnya. Begitu dalam cintaku padanya. Tapi aku penasaran, bisa nggak dia ketemu sama ibunya ya? Bisa. Iya. Nanti minggu depan kita sambung lagi ceritanya. Oh, dia jadi bersambung. Berseri. Ya. Ini bisa nanti apa namanya? Dijadikan rutinitasnya Kartunet kalau siaran. Bikin unek bersambung? Iya dong. Harus ada kreatifnya kita. Ada modal baru. Ya. Oke. Berakhirnya cerita monolog tadi. Berakhirlah pula perjumpaan kita pada siaran kali ini. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang budaya sastra, kemudian tentang cerita inspirasi dari Siva tadi dapat memberikan hikmah, dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kita semua. Iya, dan mohon maaf ya Kak Sena ya kalau tadi selama di acara ini kita 2 jam penuh ya melakukan banyak sekali kesalahan, kata-kata yang salah. Betul ya. Akhirnya kalau Kak Sena ingin menyampaikan sesuatu, biasa kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Orang yang hebat adalah orang yang banyak masalah. Tetapi dengan catatan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan elegan, dengan baik, dan setiap masalah yang ia selesaikan menghasilkan pengalaman yang lebih berharga dari harta yang dia punya. Kayak ada? Idem aja sebentar. Kak Satrio, Kak Wijaya. Masa muda, masa yang berapi-api. Iya, boleh. Itu lagunya Rhoma Irama bukan? Baik ya. Iya, terima kasih ke Kak Sena dan Kak Satrio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.